Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hayat TV. Senang kami bisa berjumpa kembali bersama Anda di Jurnal Khotim kali ini. Dan informasi akan kami sampaikan sesaat lagi segera untuk Anda bersama saya, Muhammad Haikal. Pemirsa, informasi pertama kita diawali dari Kota Sampit. Selama 10 hari beroperasi, Mall Pelayanan Publik Habaring Hurung, Kota Waringin Timur telah melayani sekitar 600 lebih pengunjung. Kunjungan terbanyak ada di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mall Pelayanan Publik Habaring Hurung diresmikan pada 7 Januari kemarin. Sejak saat itu, Mall Pelayanan Publik yang terletak di Jalan MT Haryono Sampit resmi beroperasi. Selama 10 hari beroperasi, Mall Pelayanan Publik dengan 280 jenis layanan tersebut telah memberikan pelayanan kepada sekitar 600 lebih pengunjung. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Waringin Timur, Imam Subekti mengatakan, permohonan layanan terbanyak berada pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT sekitar 225 layanan. Sementara permohonan pelayanan terbanyak kedua ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Waringin Timur sekitar 164 layanan. Rata-rata untuk yang di Samsat kemarin itu ada kurang lebih sekitar 265 selama kurang lebih 10 hari. Sedangkan untuk di Dukcapil kurang lebih ada 164-an. Jadi untuk yang lain-lain bervariasi. Ada yang 3 macam-macam karena masing-masing OPD kan layanannya berbeda-beda. Yang banyak kemarin di Dukcapil dengan di Samsat, itu sementara. Selama 10 hari kemarin kalau total kurang lebih 600-an. Ya, 600-an dari Samsat, dari Dukcapil, dari PTSP, dari OPD-OPD terkait ada sekitar 600-an. Keberadaan Mall Pelayanan Publik dengan berbagai layanan dari 31 organisasi perangkat daerah, instansi hingga badan usaha tersebut dirasa memudahkan masyarakat karena berada di satu lokasi. Hanya saja, pelayanan yang diberikan oleh beberapa instansi belum maksimal. Masih ada sejumlah layanan yang hanya bisa diberikan di masing-masing kantor. Sangat terbantu, tapi ada sedikit tidak semua pelayanan itu bisa optimal dilaksanakan di sini, gitu. Tidak optimalnya gimana, Kak? Tidak semua pelayanan itu harus bisa dilakukan di sini. Ada yang harus kembali ke OPD atau pelayanan di kantornya. Berarti mungkin harapan ke depan ini seperti apa, Kak? Harapannya ya semoga semuanya bisa tercover jadi satu di sini gitu. Mall Pelayanan Publik beroperasi dari hari Senin sampai Jumat sejak pukul 8 pagi hingga 3 sore. Kedepan akan ada sejumlah layanan yang buka pada hari Sabtu, namun hal itu masih menunggu masuknya jaringan listrik PLN, sebab Mall Pelayanan Publik ini masih mengandalkan generator set untuk pasokan listrik. Masud Badarudin, Hayat TV. Beras murah kembali disalurkan kepada warga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Penyaluran beras murah cukup membantu bagi warga masyarakat, terutama di tengah inflasi yang saat ini sedang terjadi. Penyaluran beras murah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pada Kamis 26 Januari di beberapa titik di Kota Sampit. Salah satunya Kelurahan Mentau Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Penyaluran beras murah seharga Rp50.000 per sak isi 5 kg tersebut disambut antusias warga. Sebab harga beras di pasaran cukup tinggi, yaitu antara Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Naiknya harga beras tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi yang terjadi di Kota Sampit. Oleh sebab itu, warga mengaku merasa terbantu dengan diselenggarakannya operasi pasar beras murah. Mereka berharap kegiatan serupa yang manfaatnya langsung dirasakan oleh warga dapat diadakan secara rutin.
Harga beras 5 kilo 50 beras 10.000 lah. Sekilonya 10.000 ya. Memang harganya lebih murah kamu dari harga pasar. Iya, lebih murah. Di luar sudah berapa? Kalau beras Jawa kan 12, 13, 14, termurah ini. Kalau yang Karau tadi berapa? 17, 18 ya? 18, 20. Ini mahal. Ya, Kalau di sini tadi berapa? 10.000? Ya, 10.000 murah. Tadi ngambil berapa? 5 kilo, membantu banget. Banget Mas. Kan paling enggak kan semuanya. Zakal Pulsa itu terus tiap bulan. Oh, harapannya bisa dilakukan Iya, rutin. iya harus insya Allah. Semoga ya. Jadi kan membantu kita. Terjadi inflasi 0,28% di Kota Sampit. Salah satu penyumbang inflasi adalah beras sebesar 0,06%. Guna menekan inflasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan 8 ton atau sekitar 1.600 sak beras 5 kg bagi warga Kelurahan Mentau Baru Hilir. Beras tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu beras Karau dan Pulen. Hari ini di Kelurahan Mentau Baru Hilir ada total 8 ton dengan kemasan 5 kg. Apabila di total 5 kg mendapatkan 1.600 sak, di mana masing-masing sak 800 sak jenis punel atau pulen, 800 sak berikutnya jenis Karau. Jadi ada dua jenis. Nah, ini baru yang pertama untuk jenis beras murah yang diadakan dari provinsi melalui Bulog Sampit. Nah, untuk pembagian kita melalui RT Pak, RT. Jadi RT kita umumkan di grup dan RT kita beri kupon. Jadi sesuai kebutuhan di RT masing-masing untuk warganya. Cuma sebagian ada yang nggak dapat kupon, jadi kita ada antisipasi juga. Kita restan yang bagi khusus warga Kelurahan MB Hilir yang tidak dapat kupon tetap kita layani selagi stok masih tersedia. Berarti menyesuaikan dengan KTP Pak? Ya, sesuaikan KTP. Selain di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, pada hari yang sama operasi pasar beras murah juga dilaksanakan di 2 lokasi lainnya, yaitu di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentau Baru Ketapang, serta di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Masud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi sosial. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Pusat bersama Basnas Kabupaten Kota Waringin Timur menyalurkan bantuan renovasi untuk 4 rumah tidak layak huni di 4 kecamatan pada 19 Januari 2023. Menurut Ketua Basnas Kota Waringin Timur Ustadz Sarifudin, bantuan berupa renovasi rumah tidak layak huni tersebut disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pusat bersama Basnas Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada 4 rumah yang direnovasi masing-masing di Kecamatan Baamang, Mentau Baru Ketapang, Cempaka, dan Kecamatan Kota Besi. Basnas Kotim Tandas Ustadz Sarifudin mendapatkan dana dari pusat senilai 100 juta rupiah. Artinya masing-masing rumah nilai renovasinya sebesar 25 juta rupiah. Kedepan diharapkan bukan lagi renovasi tapi bisa bedah rumah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan dari Basnas, Hadijah, mengaku sangat senang atas bantuan renovasi rumah tersebut. Meski hanya berupa perbaikan, perempuan berusia 83 tahun ini merasa senang karena kini kondisi rumahnya jauh lebih baik dan lebih layak. Sudah berapa tahun Pian tinggal di sini? 80 lebih sudah umurnya. Banyak. Baru merdeka. Karena diam sini. Diam sini kah? Berdiam di sini Oh, tahun 80. tahun 80-an. Hari ini rumah Pian dibaiki Bu. Hadijah menambahkan, rumah ini dibangun pada tahun 1980. Sejak saat itu belum pernah diperbaiki, namun cuma perbaikan seperlunya di bagian dapur. Seraya bersyukur atas bantuan yang sangat berarti ini. Normansa, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati SPD memberikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pusat bersama Basnas Kabupaten Kota Waringin Timur terkait penyaluran bantuan renovasi untuk 4 rumah tidak layak huni di 4 kecamatan pada tanggal 19 Januari lalu.
Melalui program renovasi rumah layak huni di salah satu rumah warga Kecamatan Baamang, Irawati berterima kasih kepada Basnas selaku lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang secara langsung sehingga turut membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat Kotim khususnya. Irawati juga berpesan untuk masyarakat Kotim khususnya yang merasa mampu agar mau berbagi kepada sesama yang sedang membutuhkan uluran tangan. Kepada muzaki yang memiliki harta berlebih, diajak untuk membuka diri sekaligus berbagi kepada para mustahik yang membutuhkan tandasnya. Dan saya berpesan kepada para mujaki yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, marilah kita membuka diri kita apabila kita mempunyai rezeki yang lebih. Berikanlah rezeki kita kepada para mustahik yang membutuhkan di Kabupaten Kota Waringin Timur, karena banyak keluarga kita yang memang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita, karena berapapun bantuannya, sekecil apapun, yang penting kita ikhlas. Sementara itu, salah satu pemilik rumah yang direnovasi di Kecamatan Kota Besi, Hambrani, mengungkapkan dengan kondisi ekonomi yang terbatas sangat terbantu dengan program renovasi rumah layak huni dari Basnas Pusat dan Basnas Kotim ini. Perasaannya gimana, Pak? Perasaan saya gembira, isiakan luar biasa, isiakan. Terima kasih, alhamdulillah kepada Basnas. Cuma itu yang bisa saya ucapkan. Pak, dengan setelah direnovasi rumah ini, Pak, apa aja yang direnovasi itu, Pak? Bagian apa aja? Itu bagian dinding sama atapnya, sama lantainya. Sehingga sekarang terlihat lebih layak sudah gitu. Ya, terlihat lebih layak dihuni. Pada kesempatan ini, Badan Amil Zakat Nasional juga menyerahkan santunan kepada anak yatim, serta wakaf Al-Quran untuk Desa Parebok, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Irawati. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saat menghadiri penutupan bimbingan teknis atau BIMTEK, ratusan anggota PPS Bupati sampaikan harapannya kepada para anggota PPS agar bisa menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama mengikuti bimbingan teknis.
Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep menghadiri penutupan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum Tiratangkabalang, Kabupaten setempat. Kegiatan BIMTEK yang telah berlangsung selama 2 hari ini diharapkan mampu memberi pemahaman terkait tugas pokok serta fungsi tanggung jawab dan kewenangan para anggota PPS sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan. Yang pertama, saya sebagai salah satu pembina politik di dalam daerah kita, Kabupaten Murung Raya, tentu punya tanggung jawab moral secara netral dan bijak bagaimana memposisikan diri seraya memberikan arahan kepada mereka, ya, baik penyelenggara pemilu, KPU, ya, Bawaslu, PPK, Panwascam, PPS, dan nanti KPPS, supaya mereka memahami tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan mereka secara aturan regulasi. Ini yang pertama, ya, harus mereka pahami dan kuasai supaya mereka fokus, ya, serius dan mengoptimalkan tanggung jawab sebagai bagian dari penyelenggara pemilu secara berjenjang itu di lapangan itu bisa berhasil. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU Murung Raya, Sanjaya, di sela-sela kegiatan. Para anggota PPS yang telah dibekali sejumlah materi diharapkan dapat menerapkannya di lapangan saat menjalankan tugasnya. Alhamdulillah selama 2 hari ini tidak ada kendala, tidak ada yang membuat kegiatan ini tidak kondusif, semuanya kondusif. Dan alhamdulillah juga dari 5 komisioner dari kemarin sampai sekarang sudah menjadi narasumber. Itu ada yang materinya kode etik, tata kerja PPS dan lain sebagainya. Nah itu, jadi saya berharap PPS dan PPK itu bisa mengimplementasikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Murung Raya. Dari 375 anggota PPS yang telah dilantik, KPU juga telah menyiapkan anggota cadangan. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga apabila ada anggota yang nantinya mengundurkan diri di tengah perjalanan. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi cuaca di wilayah Barito Utara. Potensi hujan sedang dan lebat dalam sepekan ke depan diprediksi akan terjadi di wilayah Barito Utara dan Murung Raya. BMKG menghimbau agar warga lebih hati-hati karena hujan bisa disertai dengan angin kencang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah telah menerima data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 tahun 2024 yang merupakan hasil sinkronisasi dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang telah diterima, jumlah pemilih potensial di Murung Raya pada pemilu tahun 2024 mendatang mencapai 78.640 orang, yang terdiri dari 40.980 orang laki-laki dan 37.660 orang perempuan. Adapun DP4 tahun sebelumnya hanya mencapai 76.630 orang, yang terdiri dari 39.731 orang laki-laki dan 36.990 orang perempuan, mengalami kenaikan sebanyak 2,9%. Hamzah selaku Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Murung Raya saat dimintai keterangan di ruang kerjanya menuturkan, jika DP4 tahun 2024 yang telah disinkronisasi KPU Provinsi merupakan DP4 bagi para pemilih potensial
termasuk pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jadi mengalami kenaikan sebanyak 2,9%. Itu pun yang 78.640 itu data hasil sinkronisasi itu sudah termasuk pemilih yang berusia 17 tahun pada saat tanggal 14 Februari 2024 nanti. Berarti itu semua rangkuman dari potensial ya Pak? Iya, semua rangkuman. Kemudian di sini kami sampaikan juga bahwa ada pemilih yang masih terdaftar karena sudah meninggal dunia. Jadi itu masih belum kami mutakhirkan. Nanti petugas coklat kami akan mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk mendatanya nanti. Jadi yang meninggal dunia akan kami keluarkan daripada DPT kami. Kemudian pemilih yang masih belum terdaftar itu akan kami masukkan sebagai pemilih baru di sana. Hamzah menambahkan, dengan adanya DP4 yang telah diterima, KPU Murung Raya juga telah memetakan tempat pemungutan suara atau TPS pemilu tahun 2024 sebanyak 345 TPS yang terbagi di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV. Kita lanjutkan ke informasi Kota Waringin Barat. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar hearing dengar pendapat dengan komunitas Tionghoa Kota Waringin Barat. Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Waringin Barat Mulyadin dan didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat Bambang Soherman. Sebanyak puluhan tokoh dari komunitas Tionghoa yang dipimpin Hartono Halim diterima jajaran DPRD Kota Waringin Barat di ruang rapat DPRD Kota Waringin Barat. Kegiatan dengar pendapat dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Waringin Barat ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Menurut Ketua Rombongan Hartono, hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi komunitas Tionghoa yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Waringin Barat. Selain silaturahmi dalam suasana Tahun Baru Imlek, kegiatan hearing itu juga berkaitan dengan masa depan Kota Waringin Barat, terutama dalam menghadapi krisis global di tahun ini. Selain itu, hal lain yang ingin disampaikan kepada DPRD Kota Waringin Barat terkait wacana pembangunan kampung pecinan di wilayah Raja Seberang. Saat itu ada rencana dari pemerintah daerah akan membangun kembali dan akan dijadikan situs peninggalan sejarah masyarakat Tionghoa. Pada hearing kali ini juga turut hadir salah seorang pengusaha sukses asal Kota Waringin Barat dan kini tinggal di Australia, yakni Nisin Sunito. Di mana Nisin Sunito merupakan keturunan Tionghoa kelahiran Kota Pangkalan Bun, yang diharapkan kehadirannya di Kota Waringin Barat akan membawa kabar yang baik. Mana hari ini kita berdiskusi ringan terkait masalah masa depan juga perkembangan investasi juga di Kabupaten Kota Waringin Barat dengan Bapak Nisin Sunito. Kita berharap bahwa ke depan dengan kehadiran beliau dan kolaborasi kita dengan anggota Dewan Kabupaten Kota Waringin Barat bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran buat Kabupaten Kota Waringin Barat pada khususnya. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat Mulyadi menyampaikan, suatu kehormatan karena bisa melakukan dengar pendapat dengan komunitas Tionghoa, di mana kehadirannya diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Meski selama ini andil dari komunitas Tionghoa juga sangat besar terutama di bidang ekonomi. Hari ini kita mendapat kunjungan kehormatan dari warga kita, komunitas Tionghoa Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana kegiatan ini dalam rangka silaturahmi, kemudian juga dalam rangka Tahun Baru Imlek tahun 2023. Kemudian juga kami yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Salah satu tokoh yang hadir yaitu Bapak Nisin Sunito, di mana Bapak Nisin Sunito ini kita tahu adalah sebagai pengusaha sukses yang sudah berkaliber internasional. Nah, kita berharap dengan kesuksesan beliau ini bagaimana juga memikirkan pembangunan
wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Perihal pembangunan SD 5 Pangkalan Bun Raja Seberang, menurut Mulyadin, DPRD Kota Waringin Barat akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan sekolah yang penuh sejarah. Raja Seberang pada Jalan Dulu merupakan sentral perekonomian masyarakat Kota Waringin Barat, karena semuanya warga keturunan Tionghoa. Sampai berdirinya SD 5 Pangkalan Bun saat itu, pada saat itu Raja Seberang dikenal dengan Kampung Pecinan. Meski keturunan Tionghoa, tetapi mereka berbaur hingga saat ini. M. Nasihin, SBTV. Informasi dari Kota Waringin Barat tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini di Jurnal Kotim. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas di Jurnal Kotim menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.